mulai kita badan dulu ya. Mana kainnya? Mana? Badan dulu. Minum dulu. Ya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum ke materi, lihat kanan kiri. Kalau ada sampah diurut dulu. Dibuang ke tempat sampah. Kalau sudah bersih, perwakilan saja, perwakilan saja. Sebelum ke materi ya, sebelumnya kan sudah belajar tentang kemarin itu tentang penyuntingan sebetulnya. Tapi itu hanya teori saja. Jadi kita perdalam lagi ya penyuntingannya. Kemarin berapa orangan nanti kita berkelompok ya, ada KPD-nya nanti dibagi. Nah sebelumnya kita apa dulu ya. Di sini ada sebentar 3 menit nih. Kocok-kocok, silakan sendiri. Di samping aja. Tapi yang belakang bentar. Karena kalau dimasukkan ke sini juga ada suaranya. Jadi di sini aja ya, kelihatan ya. Ya, sebelumnya tak bisa ini. Oke, siap. Pelan aja. Namanya gamma. Jadi kalian juga nanti bisa dalam waktu 5 menit juga tinggal poin-poinnya aja copy ya. Atau data di sini aja. Nanti diminta langsung. Nanti mintanya ke ini salah satu platform namanya Gamma ya. Nanti kalian bisa di ini ya.
Baik, ini mengaplikasikan perangkat kecerdasan artifisial untuk penelitian teksnya. Dengan teks. Baik, coba lihat di sini. Ini ya. Tujuan dari belajar kita hari ini pertama mengenal fungsi Wilbon. Lebih dalam lagi ya. Kalian hanya teori-teori saja. Mengidentifikasi peran dan fungsi pivot sebagai aplikasi AI atau kecerdasan artifisial dalam penelitian teks. Keduanya menyelesaikan masalah. Ya, kelihatan yang belakang? Menyelesaikan masalah menerapkan pivot untuk meneliti teks, mengatasi masalah besar dan menerapkan pivot untuk meneliti teks dan mengatasi permasalahan data bahasa serta gaya bahasa. Yang ketiganya adalah ini. Yang ketiganya itu adalah apa? Nah ini ya. Nah ini. Apa? Mengembangkan keterampilan. Ya, mengembangkan keterampilan, meningkatkan kemampuan kolaborasi kritis dan meningkatkan kedudukan dalam penggunaan AI. Jadi nanti kalau kalian serius penjelasannya itu, ini akan minimal dapat ini rasanya bisa berkolaborasi kritis, ya. Ikuti dengan dari awal sampai akhir, jadi yang tengah-tengah, jangan sepotong-sepotong. Jadi biar kolaborasinya dapat, biar kritisnya dapat. Oke, lanjut ya. Coba kalian bayangkan nih, ya, ketika nah, pernahkah kalian merasakan ini? Ya? Pertanyaannya ini. Nah, ini. Nah, ini di online kan, ini di online kan ya. Tinggal tahanan ini ya, yang belakang coba perhatikan biar tidak ini, biar tidak bertanya-tanya nanti ya. Pertanyaannya gini, pernahkah kalian menulis teks yang kurang rapi? Lalu bingung memperbaikinya? Ya. Seringkali kita punya ide bagus, tapi sulit merangkainya menjadi tulisan yang jelas dan terstruktur. Teks bisa jadi berantakan, membingungkan, atau bahkan salah tata bahasa. Ini kalau diilustrasikan itu ada kertas yang bahasanya mungkin katakan kita nggak ngerti ini maksudnya ini tulisan ini contohnya tulisan ini ya, teks berantakan dan sulit dipahami, nggak ngerti, terus acak-acakan ya, harusnya di belakang ini depan, harusnya di depan ini tengah, gitu ya. Ini ilustrasi saja. Terus ini, mari kita amati ini. Kayak ini, teknologi sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari karena teknologi membantu manusia dalam melakukan pekerjaannya. Ya. Jadi teknologi itu membantu dalam pekerjaan. Menurut kalian apa masalah utama dari kalimat di atas? Mari kita diskusikan secara singkat. Apakah ada pengulangan kata yang tidak perlu? Apakah struktur kalimatnya sudah efektif? Apakah kesalahan tata bahasa atau ejaan? Kira-kira ini, coba dilihat nih. Bagusnya gimana nih anaknya dibaca? Teknologi sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari karena teknologi membantu manusia dalam melakukan pekerjaannya. Kira-kira enaknya gimana nih? Yang suka apa? Apalagi bahasa Indonesia bagus nih, biasanya ini bisa diperbaiki kata-katanya nih. Bisa nggak diganti dengan apa? Gimana coba? Contohnya gimana? Kan ada bahasa yang baku, ada yang tidak ya. Contohnya ada yang tidak baku di sini. Coba yang bagusnya gimana kayaknya? Ya coba aja. Gimana? Harusnya gimana? Harusnya LP gimana ya? Teknologi boleh, ada yang juga dihapus sebagian namun boleh, atau diganti kata-kata boleh ya. Nah, nggak apa-apa ya. Contohnya gimana sebenarnya? Bisa nggak ini teknologi dalam
sederhananya nggak usah. Gitu ya. Contohnya gitu. Nah, kita lanjut nih. Oke, ini kita lanjut. Nah, sebetulnya ini sudah dikenalkan nih billboard ini. Sebetulnya tidak billboard saja. Ada geometri, ada parafrase dan lain sebagainya. Ini salah satu yang digunakan yang lebih mudah dan bisa dipahami lah ya. Billboard ini sahabat pemimpin teks. Nah ini bisa dipakai ketika kalian berarti untuk membuat skripsi, tesis dan sebagainya ya. Ini dipakai, cuma ada yang bisa langsung dari file ya. Ketika dia dapat file biasanya terbatas. Kalau mau bebas itu biasa berbayar. Kalau mau gratis itu sedikit biasanya ya. Satu paragraf biasanya. Billboard adalah aplikasi berbasis kecerdasan artifisial AI. Kalau bahasa saya itu AI, tapi kita kenalkan bapak ini kecerdasan artifisial. Kita di Indonesia sudah di dan nanti ketika mendengar kecerdasan artifisial itu berarti AI ya. Yang dirancang untuk membantu para pasien dan pendengar teks membuat dapat mengubah kalimat, paragraf atau artikel agar terdengar lebih baik tanpa mengubah maknanya. Itunya ini gambar ini ya. Terus modelnya itu ada beberapa nih, ada model parafrase, ada grammar, ada summary, advisor, dan ada plagiat checker. Nah sebetulnya yang sudah ini untuk yang itu biasanya hanya standar saja. Tapi kalau mau prinsip dan formal itu biasanya dibayar. Tapi minimal kalian bisa mempraktekkan standar saja, ya. Dulu ya. Oke, kita lanjut nih. Nah, nanti Bapak mau bagikan dulu ya. Rumah kerja. Salin teksnya itu nanti beda-beda, ya kelompok beda-beda ya. Terus yang kedua mengekspor tadi itu. Coba model parafrase standarnya kata tulis atau formal. Nanti yang ketiganya membandingkan hasil. Jadi nanti tugasnya di sini yang aslinya dengan yang sudah pakai aplikasi nanti manual saja dulu ya. Manual saja. Ada yang manual, tapi ingat nanti hasil screenshotnya kumpulkan dulu. Nanti di uploadnya itu di Google Classroom. Ya. Masing-masing kelompok ya. Gitu ya. Cukup satu aja. Tapi nanti ada nama-namanya ya. Oke. Terus nanti tapi yang manual ini ada di KKPD. Diskusikan hasilnya gimana. Gitu ya. Menyajikan hasil analisis. Nah ini, contohnya ini. Teks aslinya ini. Setelah hasil billboard isi dengan hasil parafrase terbaik. Nanti ada beberapa. Misalkan yang ini tuh ketik dulu atau kupas pakai paste nanti ke billboard yang seperti pernah dipelajari ya. Ini nanti hasilnya gimana? Jelaskan mengapa hasil billboard lebih baik atau apakah kekurangannya ya, itu ya. Oke, satu lagi. Nah, nanti ini mengisi, kalian mengisi ya, mengisi refleksi. Bagaimana juga membuat kalian hemat waktu, keterbatasan dan lain sebagainya. Nah ini, dan yang terakhir ini ringkasannya ini. Billboard adalah contoh. Nah, misalkan ini. Billboard adalah contoh konkret bagaimana aplikasi kecerdasan artifisial dapat sangat membantu dalam penyuntingan. Nah, tapi gini, AI mempermudah pekerjaan kita tapi tidak menggantikan peran. Manusia yang bisa mengoperasikan ini bisa mengendalikan itu yang bisa lebih bijak, gitu ya. Benar aja. Ini tidak akan berfungsi buat itu ketika kalian tidak bisa mengoperasikannya, membuka atau bagaimana itu cara mengoperasikannya, gitu ya? Ya. Seperti komputer, ini tidak akan berfungsi ketika bapak nggak bisa, ya? Itu aja.
dan belajar dan berkarya. Jadi gini, apa yang ide punya kita punya ide nih. Ketika punya ide itu kita berkomunikasi, meminta bantuan atau sebagai bahan tambahan ya. Ketika ide-idenya bagus, kita ambil. Ketika idenya tidak bagus atau tidak sesuai kita, nggak usah. Pilih aja yang bagusnya. Ini ya, ya. Oke, sampai sini ada yang belum dipahami nggak? Atau cukup jelas nggak? Nah, kalau cukup jelas, ini kan sudah dibagi kelompok ya. Minimal 4 orang, 5 orang. Oke, udah. Berarti itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Kalau kelompok tadi yang 9 itu bisa jadi 11 kelompok ya, 12 kelompok ya. Apa ya? Baik, ini Bapak kasih kelompok ya, jadi baik. Tapi sebelum dibagi kelompok, tiap kelompok nanti tapi nanti dipandu dulu ya. Yang sebelum materi ini nanti kita pandu dulu. Ini pegang dulu. Tapi tadi sudah ada gambaran bahwa kepentingan seperti itu ya. Ini pegang dulu. KPD-nya. Ya. Nanti kita sama-sama dulu perhatikan ya. Ini ya, tidak selesai. Tapi kan berarti ini ya. Ini sebenarnya. Baik, kita perhatikan nih. Lihat perintahnya atau pendidikannya ya. Pertama nanti kan ini sudah jelas nih, salin teks asli ke dalam billboard ya. Eksplorasi model itu ada 3 pilihan, ada standar ya. Mbak, nanti walaupun Bapak pakai laptop, kalian boleh pakai HP ya, bisa ya. Mbak, ini pertama ini kan dulu katanya billboard nih, tinggal tulis aja billboard ya, enter. Nanti cari ini gambar yang billboard itu ya, billboard gitu ya. Nanti di sini ada aplikasinya ya. Nah, ya. Nah, oke. Setelah itu nanti di sini ada standar. Nah, modelnya ini aktifnya itu hanya standar. Sebetulnya ada 3 nih ya. Ketika kalau mau muncul semuanya itu harus berbayar. Bapak kan nggak mau bayar ya, pengen gratis aja. Iya, standar aja. Nah ini jangan lupa nih. Jangan milih Inggris tapi Indonesia ya. Supaya nanti kata-katanya itu kedetek gitu ya. Terus bandingkan hasil nanti. Nah, ini coba. Ini Bapak udah contoh kan. Yang dicetak itu sengaja itu dikosongkan, ini beda-beda ya. Misalkan ini. Pertama anak itu tidak kalian apa yang kalian ketik dulu ya. Tinggal dipastikan teks asli ya. Nanti dipastikan di sini. Nah, gitu ya. Oke, nanti tinggal parafrasi ini, parafras, diklik. Nanti hasilnya ada ditetapkan nama ini ya. Nah, ini sebetulnya kalimat ini tidak 100% sempurna sebetulnya. Kalian tinggal membaca lagi kalimatnya yang enak dibaca dan apakah ini baku nggak ya, sini saja. Kalau tidak baku nggak biar aja. Nah ini nanti diisi di yang tengah penyulit. Nah contohnya ini isi dengan hasil. Maksud hasil itu hasil yang dari sini, yang warna biru dan merah itu apa? Hasilnya kalian ini manual aja. Tapi ingat ketika billboard ini di screenshot ya, jangan disimpan aja tuh. Nanti dikirimnya di Google Classroom. Oke, lanjut. Setelah itu analisis perubahannya. Ketika sudah dikopikan, ini contoh nih. Contoh nih untuk menganalisis perubahan itu contoh ini. Lebih simpel kata-katanya, ya. Enak
lebih mudah dipahami itu saja alasannya. Selain ini juga kalian boleh. Gitu ya. Gitu ya. Oke, itu sudah. Silahkan praktikkan. Jangan lupa nanti screenshotnya mulai dari tag awal, terus nanti ada hasilnya. Berarti ada dua nih, tag awal ada berapa screenshot. Nanti ini bapak di share ya, apa? Linknya bapak di share nih. Bapak kan pertanyaan yang ada di sini, yang ada di tabel. Ya, pertanyaannya ini kan beda-beda nih. Setiap kelompok beda-beda, ada yang paket A, paket B, paket C. Yang kebagian paket A pasti akan beda dengan paket B. Kalau yang paket B dan paket B pasti sama. Cuma ini atau ya, kalimatnya beda. Tidak sama ya. Oke, jadi ya. Silakan dipraktekkan dulu. Kasih waktu 10 sampai 15 menit ya. Kalau sudah beres nanti akan perwakilan kelompok yang bisa presentasi itu. Presentasinya dia ya. Yang ditulis. Ya. Minimal ada 2 kelompok kita laki-laki 1, kelompok perempuan 1. Ya. Ini dicatat di tapi sini ya. Iya, percaya. Ya, ya. Nanti di Baik, sambil mengejarkan temannya, ada perwakilan yang gabung dulu ke ini ke Pasu. Maksudnya ini Google Classroom. Google Classroom. Google Diketik Google Classroom nanti gabung kelas. Nanti kalau minta kode ini kodenya ini. Ya, kodenya tinggal gabung aja. Nanti juga masuk sendiri. Coba dicek di sini cek nih ada berapa.
sambil yang lainnya mengerjakan yang perwakilan ini gabung ke kode kelas ya, kelompok ini kode kelas nih HEB4-IE. Kalau kalian udah gabung kelompoknya nanti masuk ke sini nanti yang minimal ada yang sudah masuk apa nanti boleh aja ya. Luar biasa. Ini biasa. Lanjut gabung kelas. Kodenya ini ya, kodenya ya. HEB sudah masuk, nanti dicek juga ada hasilnya. Kita cek ya. Nanti ini yang bisa Jasmine nanti mau bilang ini ya. Gak usah semuanya, minimal sampai saja. Ya. Enggak. Ini yang kalau sering udah gabung sama saja. Kodenya, kode kelasnya nih. Ini ya. Yang belakang ada yang udah gabung? Perwakilan saja satu kartu. Ini Pak untuk mengirim tugas itu ya. Ketik kita betul. Dan ini. Yang lainnya jangan ini semua sambil membaca kalau sudah persiapkan siapa yang akan mewakili presentasi di depan. Minimal lah satu perempuan, satu laki-laki. Masuk. Yang belakang nggak ada yang masuk. Oke. Ya yang itu ke sana. Sama dicek ya. Tapi ke sini cuma baik, sambil ini, nggak apa-apa nggak tahu juga nanti juga kembali ya. Sambil ini, silahkan presentasi nih siapa yang mau yang sudah ini pakai itu aja kertas manual aja dulu. Kalau yang ini nanti tugasnya ini nih, coba lihat tugas ini. Nanti kan ada tugasnya nih. Nah, tugasnya ini udah nih, ada sehingga nanti kalian tinggal nih ada ya. Saya mau jelaskan nih. Yang screenshotnya ditambah ini, jadi jangan dikumpulkan. Screenshot yang di aplikasi HP ini foto, berarti digabungkan dengan itu ya. Silakan. Kamu ini mau presentasi boleh? Mau semuanya perwakilan, semuanya ya. Iya semangat gitu. Perwakilan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan membacakan
Nanti itu foto dulu, nanti kumpulkan nih. Udah Pak. Foto dulu ya. Siapa? Ini nih foto dulu nanti digabung dengan screenshot yang tadi itu dibuat ya. SGMX Bu. Yang screenshot udah hari ini kan nggak apa-apa. Nanti di rumah udah bisa nggak Nama Aspen SG ada buku. Ya, yang ini foto, tapi yang screenshotnya tadi. Nah, itu Nah, itu buku. nanti bikinnya di batu ya. Kasih nama. Ya, yang ini kasih nama ya. Yang ini. Besok ini mau. Kelompoknya. Ini tadi. Ini apa? Ya, selamat. Ya, tinggal diterima aja. Ini link bapak bisa masuk ya dari sini di grup ya. Pak. Dulu ya. Ini ya. Ini ya. Ini. Wow. Yang saja. Satu lagi nih. Kalau ini sudah, nah, supaya kumpulkan aja dulu berkasnya. Kumpulkan dulu. Ya. Nanti linknya dikirim. Nah, baik, nanti sambil berjalan nanti ya. Yang kedua, ini ya. Mungkin ada pengalaman kalian, tinggal diserahkan saja di refleksi ya. Di refleksinya ini kalian isi saja, karena ini belum mengumumkan. Refleksinya ini. Nah, diisi saja. Kita nah itu silakan isi refleksinya berdasarkan pengalaman hari ini. Ini mah masing-masing ya, masing-masing ini. Kalau misalkan bagaimana kalau kita ini ya minimal di perwakilannya ada di perwakilan ya. Biasanya juga ya. Silakan. Ada beberapa yang sudah masuk ya biasanya. Benar. Ya sudah beberapa yang masuk. Dulu di refleksi, silakan direfleksi saja.
dulu ya. Kita refleksi dulu. Nanti minggu depan insya Allah ya kita maju ke setelah billboard ini adalah membuat desain ya. Desainnya gini. Kan kalau punya produk, misalkan ini punya kopi atau punya donat atau punya apa ya, kan kalau kita jualan itu kan ada yang kurang ya. Nah, kalian coba bikin merancang di media sosial dengan bantuan ini, walaupun kata-kata saja nanti akan muncul dengan gambar-gambarnya, termasuk seperti mungkin kalian pernah melihat Shopee ya, Shopee apalagi Tokopedia ya. Walaupun kata-kata nanti akan muncul seperti itu ya. Nanti platformnya itu salah satunya adalah low label. Nanti kalian cari ya low label itu apa? Low label deck ya, low label deck ya. Nanti itu memberikan inspirasi, walaupun dengan kalimat nanti akan muncul seperti iklan ada gambarnya, ada pokoknya, ada harganya. Kalian itu kita sendiri harganya berapa ya, maksimal berapa, terus alamat tokonya ya, apa saja, mau kerjasama dengan JNE ini yang penting apa yang dalam digital itu bisa dicurahkan. Kalau kita dengan depan ya. Nah, oke, mungkin sekian dulu. Ada yang bertanyakan nggak? Bagaimana hari ini pengalamannya nih? Ya, mungkin nanti lebih seru lagi, ini baru perkenalan, nanti lebih seru lagi ya. Lebih berekspresi, berselancar di dunia maya sebetulnya. Tapi kita harus memilih dan memilah banyak kata-kata dan kalimat yang ingin digunakan gitu ya. Jadi jangan asal ngetik gitu ya. Nah itu ya. Jadi sebelum di-upload itu kalian saling dulu pakai ini yang tadi itu, saling dulu biar enak dibacanya tadi. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak tutup dulu. Langsung Allah Bapak tutup gitu. Bapak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.